lagi bersama saya Isyana Nurdin di channel YouTube Suara Timur. Dan sepertinya kita manusia terkadang terlalu mengomentari kepribadian seseorang ketika kita memasuki posisi di mana pencarian jati diri. Ada yang memilih untuk tetap menjadi dirinya sendiri, ada yang memilih untuk menjadi diri orang lain. Dan terkadang ada pula yang merasa nyaman ketika dia menjadi pribadi orang lain. Dan tidak dipungkiri pula bahwa ada yang merasa tidak nyaman ketika menjadi dirinya sendiri. Nah, kita sendiri sebagai manusia ya, kita tidak memiliki hak untuk mencampuri, mengomentari, apalagi sampai melayangkan protes kepada pribadi-pribadi tersebut. Biarkan saja mereka memilih ya jalan hidup mereka masing-masing dengan cara mereka. Seperti halnya narasumber saya yang satu ini. Halo Kakak Raisya. Halo, saya lama tidak bersua. Semenjak 2000-an kita 2000-an. Gak usah ngomong ya, ketahuan kita nanti. ketemunya di sini ya. Nanti ketahuan deh Iya, berapa usia iya. saya. Oke, kabarnya sehat Kak Puji Tuhan Raisya? baik sekali Kakak Isyana. Kak Raisya ini kalau mau dibilang aduh Tuhan ya ampun, saya tuh langsung yang kayak gimana ya, insecure deh kalau melihatnya tampilan tuh cantik Terima banget. kasih. Iya. Karena kalau menurut saya cantik itu bukan karena dari fisik gitu loh. Tapi Cantik itu ya. dari inner beauty. Iya benar banget. Tanpa inner beauty, dengan sendirinya aura kecantikan itu tidak akan terpancar Iya, untuk orang sekeliling kita ya. Benar banget. Nah, Kak Raisya ini kalau mau dibilang ya, awalnya memang terlahir sebagai seorang laki-laki, tetapi memilih untuk menjadi seorang wanita. Kira-kira kenapa ya? Dan sejak kapan sih Kak Raisya merasa bahwa pribadi Anda itu lebih ke wanita gitu? Ya, ini mungkin saya sedikit flashback kembali ke masa kecil ya. Mari kita bercerita ya, yang udah bercerita yang lampau ya. Oh. Jadi waktu saya rasa saya seperti wanita itu feel-nya itu ketika saya duduk di bangku sekolah dasar. Sekolah dasar. Sekitar kelas 2 atau kelas 3 itu saya udah berasa bahwa saya berbeda dengan teman-teman pria pada umumnya. Nah, dari situlah saya menemukan jati diri saya. Seperti sekarang ini saya memilih jalan untuk menjadi seorang trans ya kan. Meskipun saya tahu bahwa di luar sana banyak stigma dan diskriminasi Ya. gitu. Tetapi sekarang saya menemukan bahwa inilah saya tanpa saya harus berpura-pura menjadi orang lain gitu. Jadi feel-nya itu sudah dapat dari saya masih duduk di bangku sekolah dasar. Lebih tertariknya bermain sama anak cewek ketimbang sama anak cowok. Terus permainan anak cewek yang sering saya mainkan ketimbang anak cowok yang saya mainkan. Jadi lebih cenderung ke cewek gitu. Jadi dengan beriringnya waktu saya memilih jalan untuk seperti ini. Seperti ini. Jadi kembali lagi pada pribadi seseorang ya, dia mau memilih mau jadi apa gitu, kita tidak perlu mengomentari gitu ya, tapi kita menerima dan kita menghargai pilihan orang lain itu ya. Nah, kira-kira apa sih yang Anda rasakan ketika di dalam tadi kan bilangnya di sekitaran kelas 2, kelas 3 SD itu bisa nggak dicerita lebih detail lagi apa sih yang membuat Anda merasa bahwa gue kayak lebih tertarik jadi ke cewek gitu, hal-hal apa aja? Iya, karena mungkin kenyamanan. Karena dia nyaman dan saya bahagia. Artinya selagi saya tidak merugikan orang lain, saya tetap ada di jalan saya tetapi dengan porsi yang positif. Nah, artinya inilah diri saya, ya kan? Bagaimanapun bentuk dan rupa saya harus mencintai diri saya dulu. Benar. Seperti itu. Jadi kalau untuk rasakan sekarang ialah saya rasakan kenyamanan dan juga menemukan jati diri dan bahagia Tentunya tentunya, ya. Emang bener sih, kita harus mencintai diri kita dahulu, baru kita bisa dicintai oleh orang lain dan kita mencintai orang lain kayak gitu. Mencintai diri kita, bagaimana orang lain bisa mencintai diri kita. Benar banget. Nah, ini dalam kesehariannya ya Kak Raisya, apakah Anda sering ya ketika dulu nih, ketika masih kecil ya,
sering menerapkan hal-hal yang berkaitan dengan wanita. Seperti tadi kan bilang gue tuh mainan cewek gitu. Selain itu apalagi? Mungkin ada masak lah apalah gitu. Iya, kalau untuk kesininya saya emang lebih suka treatment untuk tubuh saya gitu, untuk nyalon contohnya, karena memang nilai jualnya kita ada di situ. Bukan cuma hanya saya, pasti teman-teman yang senasib dan sepenanggungan seperti saya juga pasti iyalah. Karena kan apalagi yang kita harus membuat di dalam tubuh kita kalau mempercantik diri. Apalagi cewek itu tuh identik dengan yang namanya perawatan. Jadi salah satunya itu kakak, saya suka nyalon rapi lah gitu, keluar rapi kan. Kalau kita rapi, kita cantik, pasti di sekeliling kita bahagia kan, gitu kan, auranya kan keluar. Kan gini, kita tuh manusia tuh nggak dipungkiri ya, bahwa kalau melihat seseorang pasti fisik duluan, ya kan? Kita tidak menuntut bahwa lo harus lihat gue tuh langsung dalam diri gue kayak gitu, inner beauty. Nggak ada, pasti lu bakalan lihat fisik dulu, baru inner beauty kedua gitu. Inner beauty kan didapatkan ketika kita saling kenal gitu ya, ada perbincangan. Tapi kalau sudah saling dekat ya, saling kenal. Kalau belum ada perbincangan, pasti kalau hanya melihat kayak gini kan, wah fisiknya dulu dong ya yang utama. Nah, untuk kehidupan Kak Raisya sendiri, apakah pernah mendapatkan penolakan dari orang tua ataupun juga teman-teman nih ketika Kak Raisya memilih untuk seperti saat ini? Oke, saya cerita dulu ya. Saya terlahir dari seorang mama yang sangat luar biasa. Karena seorang ayah, saya dari sekolah dasar itu saya memang sudah tidak mempunyai ayah. Jadi di mana saya melihat kasih sayang seorang ibu ketika dia melihat anaknya berbeda dengan anak pria pada umumnya. Saya melihat bahwa dia merangkul saya. Ya, tidak ada orang tua yang akan mau membuang anaknya ya, ya. Karena bagaimanapun saya adalah tetap anaknya yang harus membanggakan, yang harus di jalan yang benar, di jalan yang positif, dan juga membuat sekeliling kita ikut tersenyum melihat kita juga. Jadi kalau orang tua tidak ada penolakan. Tidak ada penolakan. Iya, diskriminasi bahkan stigma pun itu tidak ada. Karena memang inilah anak saya gitu. Mau dibuat apa gitu, mau dibuang kemana, dia tetap anak saya. Jadi untuk orang tua, tapi satu pesan dari tante-tante saya ialah jangan seks bebas, jangan narkoba, tetap bergaul di jalan yang benar. Jadi itu yang menjadi pegangan saya ketika saya berada di luar. Gitu. Jadi itu adalah nasihat baik kan untuk saya. Jadi saya tidak boleh begini, saya tidak boleh begini. Jadi tetap nama keluarga tetap dijaga. Tetap dijaga ya. Hebat sekali ya ibundanya Raisya yang memang sih di mana-mana orang tua itu tidak mungkin ya mau menjatuhkan anaknya gitu, dan apapun pilihan anaknya itu mereka memberikan kebebasan gitu, tapi berikan support juga gitu, dan tetap dengan kayak tadi dibilang nggak boleh yang aneh-aneh lah gitu ya, tetap mendukung, intinya positif depannya. Oke. Nah kalau dari teman-teman bagaimana? Kalau dari teman-teman, karena saya memang berteman dengan orang-orang yang sangat luar biasa. Jadi artinya ya saya di lingkungan saya itu lingkungan yang positif. Jadi kalau untuk ada bulian-bulian yang bagaimana itu tidak ada. Cuma kita tahu bahwa pasti ada yang senang dan ada yang tidak senang. Iya pasti. Jadi itu saya harus tanda kutip dengan kepala dingin. Saya menyikapinya dengan sudahlah, namanya juga hidup. Karena emosi itu bisa membuat kita kehilangan sesuatu yang berharga. Benar sekali Kak. Jadi ya saya rasa kalau dia baik, saya baik. Kalau kita berteman seperti itu ya, kita berpikir bahwa ya kalau dia niatnya baik dengan saya ya tidak, saya membalasnya dengan kebaikan. Iya benar banget. Nah kalau dari saudara-saudara otomatis pasti mendukung juga dong ya, karena bundanya aja mendukung ya. Nah bagaimana kalau tadi kan dari lingkup pertemanan juga menerima ya,
teman yang lebih jauh lagi ya, kayak cuman kenalan-kenalan doang kayak gitu, pernah nggak dibully? Kalau yang saya tidak kenal memang ya sering ya, karena memang dia tidak pernah mengenal Mengenal saya secara saya. baik Yes. ya. Oke, kalau yang itu saya selalu cuekin. Saya selalu cuekin. sekali. Iya, saya selalu cuekin. Di prinsip saya bahwa saya tidak kenal kamu. Yes. Gitu loh, ya kan? Kamu siapa? Iya. Iya. Ih, enak Jadi banget sejauh ya. ini untuk problem saya itu ya mungkin saya salah satu waria yang dalam tanda kutip aman. Aman. Artinya karena mungkin saya dengan pribadi saya yang humble, artinya banget, ya ya. halo gitu saya ngobrol dengan orang yang saya tidak kenal. Jadi dengan itu sendiri orang tidak akan membuli saya gitu karena yang saya sopan gitu. Artinya saya nggak usah ngomong tentang menjual diri saya, saya sopan dengan orang. Artinya supaya orang juga menghargai kita. Iya, benar. Jadi kalau ada yang membuli yang saya tidak kenal ya cuekin aja, Cuekin gitu. aja, Ini namanya gitu mereka ya. tidak tahu siapa saya. Iya, Jadi ya, iya intinya kita humble ya terhadap orang-orang, kita ya rendah hati aja dan dibuat biasa aja gitu, nggak usah sombong, karena orang yang sombong juga kalau dilihat dari jauh juga ngapain gue temenan sama lo. Tapi kalau kita baik sama orang ya kenal nggak kenal pasti mereka juga bakalan yang wah ini orang asik juga ya, gitu. Nah, kalau ini nih saya mau nanya ya, sejak kapan sih Kak Raisya memutuskan untuk menjadi pribadi seperti yang sekarang ini? Karena kan pasti kalau waktu masih usia sekolah agak sangat sulit ya untuk menjadi pribadi yang seperti sekarang. Oke, saya mau mengambil keputusan itu kalau tidak salah di tahun 2011. Waktu itu iya 2011 kalau udah 10 tahun ya kalau tidak salah ya. Jadi saya enjoy. Jadi mungkin 10 tahun bagi orang singkat, tapi bagi saya itu satu proses yang panjang. Kakak, ya ampun. Jadi waktu itu ada kontes kecantikan. Jadi saya itu masih berpenampilan pria. Oh gitu. Berpenampilan laki-laki. Jadi saya belum berani untuk coming out dengan dia. Untuk seperti ini karena masih tanda kutip kan takut dibully bla bla bla. Tapi karena sekarang ini saya sudah bisa, akhirnya saya punya pekerjaan, saya bisa menjadi tulang punggung untuk keluarga. Jadi setidaknya udah saya lakukan ini yang saya mau. Jadi waktu itu di kontes kecantikan itu saya harus dipilih 2 nama gitu. Lucu, pokoknya seru deh. Jadi saya mendaftar di salah satu panitia, terus panitia bilang mau pakai nama siapa nih, nama panggung. Nah saya bingung kan, dengan nama laki gitu, sekarang mau diubah jadi nama cewek. Bingung gue. Jadi ada 2 pilihan nama waktu itu, Jessica sama Raisya. Tapi kok saya lebih cenderung ke Raisya karena mungkin pembawaan Raisya itu kan kalau dengan namanya kan lembut, kalem, elegan. Jadi saya memilih untuk nama Raisya waktu itu di salah satu kontes kecantikan itu waktu itu diadakan di pameran Ratu Luli waktu itu. Jadi dari situ saya berlanjut, saya mengentapkan mental saya karena ini bukan cuma bukan cuma 1-2 orang saja yang menonton kami waktu itu dengan begitu pasang mata yang menonton dan kita bisa menyuarakan apa yang ada di dalam komunitas, artinya problem apa yang ada di dalam komunitas kita menyuarakan dan orang terkesima melihat itu karena mereka waria, mereka trans, tapi mereka bisa berkarya di tengah masyarakat. Dan kita harus akui itu. Seperti itu. Jadi awal mulanya itu dari tahun 2011 kan, sampai sekarang. Jadi dari 2011 Kak Raisya ini memang udah benar-benar mulai membuka diri ya. Memang sih kalau kita pengen maju, kita harus berani ya. Benar sekali, kita jangan menutup diri ya. Iya benar. Kalau kita semakin menutup diri, tidak akan ada perkembangan dalam diri kita untuk ke depan. Wah, ini asik ya. Aduh, pokoknya seru deh. Nah ini nih, bisa nggak sih diceritain secara singkat awal mula apa ya, kalau tadi kan secara garis besar ya kebanyakan menerima gitu ya. Nah ini kalau bisa ya diceritakan secara singkat awal mula dari dalam diri Anda sendiri ya Kak Raisya, ketika Anda memilih untuk menjadi wanita. Pernahkah Anda berpikir bahwa ada apa ya, kayak 2 hal yang bertentangan dalam diri Anda gitu? Iya, contohnya dia pro dan kontra ya. Lebih kepada stigma kali ya. Karena saya sudah bilang tadi bahwa pola pikir orang itu berbeda-beda. Tapi sejauh ini kalau misalnya
pro lebih banyak ya, karena mungkin sekarang ini media sosial sudah sangat berpengaruh sekali, apalagi banyak selebgram yang trans gitu. Jadi ada hal positif, jadi masyarakat sudah bisa membuka pemikiran mereka bahwa mereka ini berprestasi gitu. Jadi kalau untuk pro dan kontra sendiri lebih ke stigma ya, orang masih memandang kita dengan sebelah mata. Ya, kalau diskriminasi saya rasa sekarang ini sudah mulai berkurang karena teman-teman komunitas, salah satunya saya juga punya keterampilan, artinya kita punya sesuatu yang dibanggakan. Iya, kan? Jadi kalau untuk yang pro dan kontra saya lebih ke stigma ya, sudut pandang mereka masih memandang yang sebelah mata ya, pasti masih ada lah yang suka usil-usilin kita, tapi saya tetap santai gitu. Benar. Karena saya ini pribadi yang kayak tadi pemilihan nama kayak lebih apa ya? Lemah lembut, santai dan juga apa namanya? Ini harus santai dong. Iya, benar. Kita nggak usah terlalu tegang ya untuk menghadapi segala. Ada saatnya tegang kan? Ada saatnya, tapi jangan terlalu tegang juga ya. Bisa jadi tegangan listrik nanti. Gue nggak mau disetrum. Udah lewat serunya. Udah lewat. Aduh, itu mah tegang ya. Itu tegang banget. Menegangkan karena rumahnya pas di pesisir pantai. Gimana? Pokoknya itu benar-benar kejadian alam yang benar-benar dahsyat dan ini sebagai satu momen, suatu cerita. Tapi aman nggak sih? Kalau rumah kan di belakang itu kan memang rumahnya kan tidak terlalu kuat, karena memang rumah baru saya di belakang itu kan baru dibuat. Hanya kan tahu sendiri anginnya seperti apa. Aduh. Komen kalau saya sendiri sebenarnya. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan sebelumnya. Oke, dan seperti tadi sedikit ya sudah ada apa namanya sentilan-sentilan ke prestasi nih. Berarti selama Anda menentukan jati diri seperti saat sekarang ini sudah ada prestasi-prestasi yang bisa membanggakan. Apa aja sih? Kepo deh aku. Banyak sih kakak. Yang saya ingat itu kalau di Kupang ya, di Kupang kan sering kan event-event kecantikan, kontes kecantikan itu yang berbaur kecantikan. Tapi bukan hanya saja cantik gitu, kita juga harus punya wawasan yang luas gitu. Jadi waktu itu yang seingat saya itu Duta HIV dan AIDS waktu itu di tahun 2017 ya, saya menjadi Duta HIV AIDS dan saya sangat bangga sekali karena saya punya banyak teman yang mendukung saya dalam arti kamu harus begini di atas panggung, mentah kamu harus begini, cara ngomong kamu harus seperti. Jadi ini satu pembelajaran agar saya kedepannya jauh lebih baik gitu. Jadi saya sangat bangga dengan prestasi. Sempat gagal, memang proses itu kita harus lalui kan, jatuh bangun. Iya benar, proses itu sangat panjang ya kalau mau dibilang untuk menjadi seorang superstar ya. Dan membuat saya bangga sekali waktu itu dari komunitas mengundang saya untuk ke Bogor waktu itu, mewakili teman-teman komunitas yang ada di Kupang, dan saya salah satu teman trans yang kesana, dan puji Tuhan saya bisa di atas dari teman-teman dari beberapa provinsi, dan mereka sangat takjub sekali karena mereka bertanya ke saya, penerimaan teman-teman di LGBT di sana bagaimana, teman-teman komunitas kamu seperti apa? Saya cerita bahwa di sana baik-baik gitu loh, karena karena memang kita punya sesuatu, artinya kita punya something yang artinya yang bisa membuat mereka itu tertarik gitu dengan jadi kita. Di luar sana dengan stigma dan stigma tinggi, tapi kalau di sini karena kita punya sesuatu yang dibanggakan, jadi dengan sendirinya orang tidak akan lagi melihat yang jelek pada kita, ya kan? Tetapi mereka bilang dia memilih untuk menjadi seperti ini, tetapi dia berprestasi gitu. Jadi enggak apa namanya? Kita bukan hanya saja orang bilang kita jelek-jeleknya, negatif-negatifnya, tapi kita juga punya positifnya gitu ya kan? Gitu. Tapi itu dia, kita mengubah pola pikir orang itu agak susah. Gitu ya. Lalu setelah sampai di pencapaian tersebut ya, kamu dibilang itu juga sesuatu yang memang benar-benar wow ya dalam diri. Karena Anda sudah, kamu dibilang kan udah jadi seorang public figure ya. Karena kita jadi seorang public figure itu berat loh. Iya.
dimana public speakingnya kita juga harus dilatih ya, penampilan kita juga harus jadi nomor satu. Dan itu kalau mau dibilang sih itu kan menjadi satu prestasi juga ya buat kita. Kalau kita penampilannya kurang menjual ya, aduh gimana mungkin kita bisa diterima di dunia hiburan ya kayak gitu. Nah dengan pencapaian tersebut nih, apakah masih ada orang yang mungkin satu atau dua orang yang menolak keberadaan teman-teman trans ya, ataupun juga menolak Anda, Resya? Begini kakak, kembali lagi pada diri kita sebenarnya. Ketika kita membawa diri di masyarakat, baik atau tidak. Kalau kita bawa dirinya baik, otomatis dia akan aware dengan kita. Tapi kalau kita datangnya dengan arogan, otomatis orang akan tidak senang dengan kita. Dan kembali lagi, makanya etika kita, attitude kita, manner kita harus nomor satu. Gitu. Ini bukan saya mau ngomongkan pencitraan, karena pure murni kalau kita baik, orang akan baik sama kita. Dengan sendirinya tadi saya bilang pro dan kontra itu tidak ada, karena kita dengan hati yang tulus gitu loh, kita berteman dengan hati tulus, kita bersahabat dengan hati tulus tanpa memandang bulu, tanpa melihat dia dari mana gitu. Puji Tuhan saya bekerja di salah satu yang saya bilang tadi, saya bertemu dengan banyak orang dengan titel orang yang sangat luar biasa, dan orang tetap menghargai saya gitu. Contohnya adalah kepala ini, kepala itu, tapi mereka senang gitu. Mereka tidak memandang saya, mereka bilang kamu belajar dari mana, kamu tahu dari mana, kamu bisa seperti ini gitu loh. Jadi itu dia. Ketika kita berada di tengah-tengah mereka, kita bawa dampak yang positif, dampak yang baik. Karena kita menabur baik, kita akan juga yang baik. Ya benar, aduh, menginspirasi sekali ya. Jadi buat teman-teman yang merasa diri bahwa aduh gue takut, gue belum berani untuk apa ya, mungkin inilah kalimat-kalimat dan juga sosoknya langsung ya, bukan cuma kalimatnya aja, sosoknya ini udah ada nih, sudah bisa menginspirasi Anda untuk mulai mengeksplor diri Anda sendiri. Oke, nah kira-kira bagaimana tanggapan Kak Raisya sendiri kalau ada tentang omongan atau cibiran kepada Anda ataupun juga teman-teman Anda? Iya, saya sih selalu berpikir positif dengan setiap orang. Hanya saja memang kan selentingan-selentingan tidak suka itu ada. Tidak ada yang mau menyukai kita, ya kan? Sebagian juga ada yang tidak menyukai kita. Kalau omongannya menasehati, mendidik, membangun, oke saya terima. Tapi kalau udah namanya cibir-mencibir ya tentang physically atau apa, maaf saya tidak punya waktu untuk berkomentar. Saya lebih mau urus diri saya gitu. Tapi kalau omongannya membangun dan menasehati untuk lebih baik, oke, saya akan terima dan saya akan menjadi suatu pembelajaran. Tetapi kalau misalnya untuk menghujat, menjudge, menghakimi, maaf saya tidak punya kesempatan. Iya, buang-buang energi ya. Iya bener. Itu saya suka deh gayanya, asik. Nih satu pertanyaan terakhir ya. Apa sih keinginan Anda nih? Kayak satu pesan gitu yang pengen Kak Raisya sampaikan kepada teman-teman yang berstatus sama dengan Kak Raisya untuk tetap bertahan dengan pilihan saat ini. Iya. Untuk teman-teman di luar sana, tentunya kita harus be yourself, percaya diri, itu sangat penting sekali. Terus juga kita harus membanggakan bukan hanya diri kita, orang tua, keluarga, teman. Jadi tetap di posisi itu, tetap survive, tetap memberikan yang terbaik, dan juga jadilah dirimu sendiri. Gitu. Untuk bertahan di dunia seperti ini, gitu. Kita kalau misalnya kita munafik, orang gak akan suka dengan kita. Gitu. Jadi kita harus buat sesuatu yang orang tidak akan lupa. One day kalau kita tidak ada di dunia ini, orang akan mengingat budi baik kita. Meninggalkan nama ya, yang pastinya itu. Kita harus seperti yang tadi dibilang, kita harus memberikan sesuatu yang terbaik, kita harus berbuat baik sehingga ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, orang akan mengenang kebaikan kita seperti itu. Oke lah kalau gitu, terima kasih ya Kak Raisya buat waktu dan kesempatannya. Dan yang pastinya kita sebagai seorang makhluk yang punya akal budi ya, sekali lagi kita jangan pernah menghakimi satu pihak ya hanya karena ego kita sendiri, hanya karena Anda merasa bahwa gue udah paling benar, gue udah paling bagus gitu, dan orang lain no gitu.
Jangan pernah, karena yang menciptakan kita sendiri tidak pernah mengomentari siapa kita gitu. Jadi semua itu kembali pada pribadi kita sendiri, bagaimana kita menghadapi kehidupan kita ke depan. Kita berhadapan dengan orang-orang, tetaplah berbuat baik, karena namanya kebaikan tidak akan pernah putus dan pasti akan kembali kepada kita. Oke, akhir kata saya Shana Nurdin harus pamit dan kita ketemu di episode-episode selanjutnya. Terima kasih sekali lagi nih, keren.